Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Evi Musarfa. Jadi hari ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul uji validitas dan reliabilitas. Jadi di dalam sebuah penelitian, ujian validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap instrumen penelitian seperti angket atau tes. Ujian ini harus dilakukan karena sebelum instrumen tersebut digunakan di dalam penelitian. Yang pertama, pengujian validitas. Suatu instrumen dikatakan valid jika butir-butir pertanyaan atau pernyataan pada instrumen tersebut mampu mengungkapkan atribut yang diukur. Misalnya, jika yang diukur adalah pemahaman tanpa statistik, maka pertanyaannya harus mengenai statistik, bukan pertanyaan yang berkaitan dengan bahasa Inggris misalnya, atau pertanyaan-pertanyaan pengetahuan umum yang lain. Secara garis besar, ada dua macam validitas. Yang pertama ada validitas logis dan ada validitas empiris. Jadi istilah dari validitas logis ini mengandung kata logis yang berasal dari kata logika yang berarti sebuah penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis ini untuk digunakan untuk sebuah instrumen evaluasi yang menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Di dalam validitas logis ini terdapat dua macam validitas yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Kedua ada validitas empiris. Validitas empiris ini memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sebuah uji sudah diuji dari pengalaman. Sebagai contoh sehari-hari, seorang dapat diakui jujur oleh masyarakat sekitar apabila dalam pengalaman dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Jadi untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS, teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah dengan menggunakan korelasi bivariate person atau produk moment person. Selanjutnya, pengujian reliabilitas. Untuk uji reliabilitas berguna menetapkan apakah instrumen yang digunakan dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi terhadap sebuah penelitian. Banyak rumus yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas. Yang paling populer adalah Alpha-Cronbach. Selanjutnya ada uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha-Cronbach, ditunjukkan dengan menggunakan untuk menghitung reliabilitas suatu tes yang tidak mempunyai pilihan benar atau salah maupun ya atau tidak, melainkan untuk mengukur sikap dan perilaku. Tinggi rendahnya reliabilitas dinyatakan oleh suatu nilai yang disebut koefisien reliabilitas. Ya, jadi itulah tadi penjelasan tentang materi kita pada hari ini, berjudul uji validitas dan reliabilitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.